Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam kami. Tuhan yang berkenan menerima, Tuhan berkenan memberkati, sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan. Kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan untuk kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah renungan dengan judul Dari Iman Menjadi Kenyataan. Dari Iman Menjadi Kenyataan. Mari kita membaca firman Tuhan, yaitu salah satu pernyataan Tuhan Yesus yang ini hanya salah satunya saja, ya. Kita akan merenungkannya, yang didokumentasikan dalam Injil Matius pasal 8 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara, ini salah satu janji Tuhan Yesus mengenai iman yang menjadi kenyataan, saudara. Ya, iman itu percaya. Percaya itu belum kelihatan. Percaya itu ada di hati, di sikap batin, di dalam diri seseorang, begitu. Ya, tapi percaya atau iman itu bisa menjadi kenyataan. Ya, karena firman Tuhan menyatakannya, apa yang dipercaya oleh orang itu bisa terjadi. Di situ perintahnya adalah jadilah seperti yang engkau percaya. Ya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, saudara, pernyataan dari firman Tuhan itu banyak kali menjadi hukum. Iya dah. Kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu itu menjadi hukum nanti. Ya, kalau larangan ya menjadi hukum, perintah ya jadi hukum, janji ya jadi hukum. Jadi yang terjadi seperti itu. Ya, yang gampang diingat ketika Tuhan berfirman, jadilah matahari hendaklah menerangi pada siang hari dan berputar dari timur ke arah barat, maka jadi hukum alam itu Tuhan firmankan dan tidak pernah dicabut itu sampai sekarang. Nah, seperti itu, dan banyak lagi, kita bisa mengambil banyak contoh. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan ini. Jadi kalau saya ucapkan dengan kalimat saya, maka ini peristiwanya akan ada seorang perwira Kapernaum yang hambanya sakit. Lalu Tuhan berkata, perwira itu datang kepada Tuhan lebih dulu dan minta supaya hambanya disembuhkan, dan Tuhan berkata, baik, aku akan datang ke rumahmu. Tapi perwira Kapernaum itu berkata, jangan Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di rumahku. Rumah hambamu ini tidak layak menerima engkau. Ucapkan saja satu patah kata dan hambaku akan sembuh. Nah, ini iman yang luar biasa ini. Ini orang mau didatangi rumahnya kok malah hanya minta ucapkan saja sepatah kata. Ini luar biasa. Makanya
Tuhan kemudian berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan ini, saudara-saudara, pernyataan Tuhan ini bagi kita orang beriman tidak sekedar diucapkan bagi perwira Kapernaum itu saja, tetapi itu menjadi hukum, ya, bahwa kalau orang memiliki iman akan sesuatu yang dia percaya betul dan itu dalam Tuhan, maka imannya itu bisa menetas, imannya itu bisa menjadi kenyataan. Apalagi pernyataan itu diulang di beberapa kasus, ya. Yang saya ingat aja, ya, ini yang saya ingat dan saya catat tadi. Ada seorang ibu yang anaknya sakit, itu di Matius 15 ayat 28, yang kemudian mengejar-ngejar Yesus itu loh, ya, yang bahkan ditolak-tolak, ya, dikatakan seperti anjing dan sebagainya itu, ya toh. Tapi ibu itu tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Maka Matius pasal 15 ayat 28 mencatat Tuhan Yesus berkata, hei perempuan, atau kalau di terjemahan baru disebut hei ibu, itu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kan mirip dengan yang di Matius 8 ini, itu. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Bahkan di kasus yang lain pada wanita yang menderita pendarahan 12 tahun itu di Markus pasal 5 ayat 34. Nah, itu malah lebih hebat lagi itu. Wanita itu dari rumah membawa imannya, percaya bahwa kalau dia menjamah jubahnya Yesus dia akan sembuh. Dan dia kemudian disembuhkan tanpa Tuhan Yesus mengetahui tadinya. Kan begitu. Saudara nanti bisa ngecek sendirilah di Markus pasal 5 ayat 34 itu, ya. Dan ketika Tuhan Yesus merasa bahwa wah, ada orang yang menjamah jubah dengan iman ini, karena ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu dia mencari siapa yang menjamah aku. Dan murid-muridnya berkata, wah Tuhan, banyak orang yang menjamah Tuhan, orang sejak tadi orang berdesak-desakan di belakangnya Tuhan. Itu, ya, ini ya banyak yang menjamah, tapi Tuhan berkata, ada seorang yang menjamah dengan sengaja. Ini kalau dengan bahasa saya, ya, ada seorang yang dengan sengaja menjamah jubahku dan dengan iman, karena aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Kira-kira begitu kalau saya ceritakan dengan bahasa saya. Maka wanita itu kemudian gemetar ketakutan dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, aku Tuhan yang menjamah untuk kesembuhan penyakitku. Gitulah, ya, kisahnya. Dan yang penting Tuhan Yesus berkata bagaimana? Pulanglah, jadilah seperti yang kau percaya. Jadi sama, saudara, ya. Jadi ini menjadi hukum. Nah, ini enggak semua orang beriman menyadari dan memiliki prinsip seperti yang Tuhan firmankan ini. Tapi mari setelah kita menyadari, mari kita menggunakan hukum ini juga untuk menjadi berkat buat kita, gitu loh, saudara. Jadi kalau saudara dan saya memiliki sesuatu yang diminta kepada Tuhan, dicek dulu apakah iman itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau sudah yakin bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan aja walaupun itu sesuatu yang mustahil. Loh iya, yang di banyak kasus ini tadi kan begitu. Walaupun itu sesuatu yang mustahil, tapi kalau itu menjadi kehendak Tuhan dan kita yakin, percaya pasti terjadi seperti itu, akan menjadi kenyataan. Seperti itulah Musa membelah laut. Musa menunjukkan tongkatnya itu ke arah laut dan dia yakin betul. Dia punya iman itu, ya, bahwa laut akan terbelah dan laut benar-benar terbelah. Nah, untuk mencapai iman yang seperti itu yang harus memerlukan kesungguhan dan perjuangan, saudara, ya. Iman yang seperti itu tidak bisa hanya sembarang iman, kan begitu. Ya, makanya orang terus sering berkata, mari kita mengimani apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Saya kurang suka menggunakan istilah mengimani. Ya, iman itu kalau menurut saya tidak bisa digunakan istilah mengimani. Ya,
Kalau mengimani itu memaksa-maksa diri supaya beriman. Iman itu tidak begitu kok saudara. Iman itu percaya, percaya itu sikap hati. Dan sikap hati itu tidak bisa dipaksa-paksa. Jadi kalau saudara sekarang ingin apa? Misalnya ingin sebuah mobil, katakanlah seperti itu aja. Lalu memaksa-maksa diri, Tuhan, aku pasti bisa beli mobil, gitu. Kemudian memaksakan diri, aku imani deh, gitu. Aku bisa membeli mobil seperti itu. Itu kalau menurut saya kurang pas, atau ya tidak pas lah, ya. Karena begini, saya percaya iman itu pemberian Tuhan. Bahkan kita bisa beriman, itu saja pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak membukakan kepada kita kesadaran bahwa Tuhan ada dan Tuhan mampu menolong kita, kita tidak bisa beriman. Karena itu saya tidak menggunakan istilah mengimani. Dan saya mengimpartasikan pada saudara, mari kita jangan menggunakan istilah mengimani. Kalau mengimani itu memaksa-maksa iman. Nanti kalau imannya tidak menetas jadi stres ya. Kan begitu. Nah, tapi kalau kita meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan memberi, nah itu lahir dari orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan tahu kehendak Tuhan. Ya contohnya seperti Musa tadi. Kenapa Musa percaya diri mengacungkan tongkatnya kepada laut Tiberiu dan lautnya terbelah? Karena dia yakin, dia sudah bergaul karib dengan Tuhan dan dia yakin itu menjadi kehendak Tuhan. Bukan mengimani itu, tetapi Musa punya iman, dan iman itu pun anugerah Tuhan, berasal dari Tuhan. Nah karena itu saya lebih tepatnya ingin meneladani seorang ayah di Markus pasal 9 ayat 24 itu. Ya. Ya. Yang pada akhirnya diberi pertolongan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Iman itu anugerah. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kewajiban yang harus kita lakukan. Ya sudah, karena iman itu anugerah, ya sudah, ya terserah Tuhan aja lah. Kalau begitu ya namanya tidak beriman, saudara. Kita juga harus berusaha bergaul karib dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan meyakini apa yang Tuhan mau, lalu kita kerjakan, walaupun hal itu belum terjadi, saudara. Belum, bahkan mungkin belum punya modal apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah berkata bahwa hal itu akan diberikan atau akan terjadi, nah itulah iman. Lalu dengan percaya diri, dengan tegas kita berkata akan terjadi seperti itu. Ya, ya berkali-kali saya menyampaikan kesaksian ini. Ketika saya mau menerima kelahiran anak saya yang pertama, kami minta kepada Tuhan, kami suami istri minta kepada Tuhan untuk diberi anak laki-laki. Dan kami diberi iman oleh Tuhan, anak kami laki-laki. Gitu. Makanya sebelum lahir saja saya sudah berbicara sama orang-orang, anak kami laki-laki. Padahal tidak pernah di USG, gitu. Tapi waktu itu pun sebetulnya iman itu kan belum menetas, itu saudara ya. Tapi itu anugerah. Nggak tahu, saya kok yakin banget. Saya menyiapkan satu nama, nama laki-laki, saudara. Ya. Tapi ketika menunggui kelahiran anak kami, sebetulnya juga ada sedikit, ya, persentasenya sedikit pertanyaan. Wah ini nanti laki-laki atau enggak ini, begitu saudara ya. Tetapi dikalahkan oleh iman, laki-laki pasti, gitu. Dan ketika lahir laki-laki, ya sudah, saya gunakan nama yang saya siapkan itu untuk memberi nama anak kami yang pertama. Nah itu, jadi setiap umat beriman semestinya punya pengalaman semacam ini, saudara. Ya, kalau orang beriman atau orang Kristiani yang tidak pernah punya pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan gitu, wah jangan-jangan Anda atau siapapun orang Kristiani yang perlu diinjili masih itu, gitu saudara. Nah, tadi saya katakan, mari setidaknya kita meneladani seorang ayah di Markus 9 ayat 24. Ada seorang ayah yang membawa anaknya sakit kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus
berdialog dengan orang tersebut. Karena bapak itu berkata, Tuhan sembuhkan anakku ini kalau engkau bisa, gitu loh. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kalau engkau bisa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda baca nanti ayatnya. Maka, ini ayat yang ke-24. Ayah itu berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, itu paling pas kita meneladani. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, gitu. Tentu saja kalau diteruskan ya supaya benar-benar menjadi yakin dan percaya dan kami ditolong. Kan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, melalui perenungan dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita tingkatkan iman kita supaya kita memiliki iman yang menjadi kenyataan, yaitu memberikan hal-hal positif, memberikan kesembuhan, memberikan hal-hal yang menolong hidup kita. Jadi nilai yang saya ketengahkan kali ini bunyinya begini: sebagai orang beriman, berusaha dan mintalah supaya Tuhan memberi iman yang bisa menjadi kenyataan. Sekali lagi, sebagai orang beriman, berusaha dan mintalah supaya Tuhan memberi iman yang bisa menjadi kenyataan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan tidak bosan-bosannya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Yang doa malam temanya menjawab pertanyaan. Tapi ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama, setiap hari jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, lebih rinci, lebih panjang. Ya, kita meneliti seluruh isi Alkitab untuk kita renungkan. Ya, banyak teman-teman, saudara yang setia mengikuti doa pagi di channel ini, puji Tuhan. Nah, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, dan terima kasih kepada semua yang banyak sudah mendukung, dan kami mengharapkan setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.